تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى ودال على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال المصنف والعلماء الذين كتبت أقوالهم في هذا الكتاب المبارك حفظهم الله رحمهم الله ونفعنا بهم وبعلومهم وبعلوم شيخنا وبعلوم العلماء العاملين في الدارين آمين. كتاب القرآن باب فضائل بعض السور إلى قوله السابع. فائدة نقل الحبيب العلامة علوي من أحمد الحداد رضي الله عنه أنه ينبغي قراءة هذه السور الثلاث صباحا ومساء وهي العصر ولإيلاف قريش والفلك ما فيهن كاف أي حرف الكاف وما فيهن كاف أي كاف عن الشر. Faedah yang diriwayatkan oleh Al-Habib Al-Allamah Alwi bin Ahmad Al-Haddad radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya yang bagi sepantasnya qira'atu hadhihi suwar tsalas, membaca 3 surat dalam Al-Qur'an sabahan wasaan. Jadi kata beliau, setiap hari pagi sama sore jangan tinggalkan baca 3 surah ini, yaitu Al-Asr wal Asri. Kemudian yang kedua li'ilafi Quraisy. Kemudian yang ketiga Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Ma fihinna kaf ay harful kaf wa ma fihinna kaf ay kafin anisyar. Jadi huruf-huruf surah-surah tersebut itu huruf yang tidak ada huruf kafnya. 3 surah itu tidak ada huruf kafnya. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Li'ilafi quraisyin ilafihim rihlatash shitaa'i was sayf falya'budu rabb hadzal baiti alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. 3 surah ini tidak ada huruf kafnya. Ma fihinna kafun. Tidak ada di dalam surah-surah itu huruf kaf. Wa ma fihinna kaf, di dalamnya tidak ada huruf kaf, ai kafin anisyar. Insyaallah dengan membaca itu tercukupkan atau terjauhkan dari segala macam kejelekan. Terjauhkan, terjaga dari segala macam hal-hal yang tidak baik. Nah, pada malam Kamis yang lalu kita udah baca bahwasanya yang baca surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian yang kedua surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang ketiga Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Yang keempat membaca surah Al-Quraisy, di ilafi Quraisy. Yang membaca ini surat 4 tiap malam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kejelekan. Makanya tiap malam kalian jangan tinggalkan, baik di pondok atau di luar pondok. Misalnya di luar pondok habis baca Al-Muluk langsung baca ini 4 surah ini tiap malamnya. Nah, kalau tadi yang 3 surah itu Al-Asr,
Al-Quraisy, Al-Falaq itu 3 pagi, masing-masing satu. Jadi 3 surah itu masing-masing surah 1 kali baca di pagi sama di sore hari. Semuanya untuk menjaga dari segala macam kejelekan. Al-Thamin yang ke-8, qira'ah surah Wasyamsi wa Duhaha 7 marrat mujarrabah lidaf'i hararati syams. Membaca surah Wasyamsi wa Duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Surah sebelum wadduha wal laili idza yaghsha, itu sebelum wadduha. Nah, ini sebelum wal laili. Jadi 2 surah sebelum wadduha. Itulah surah Wasyamsi wa Duhaha di dalam juz Ammah. Nah, membaca surah tersebut 7 marrat, 7 kali, mujarrab artinya teruji, manjur, lidaf'i hararati syamsi, untuk menolak, mencegah, melindungi diri dari panasnya sengatan matahari. Wa yukarriru fi kulli marrah, dan setiap kali baca surah itu kan 7 kali, setiap 1 kali bacanya mengulangi fi qawlihi wala yakhafu uqbaha. Mengulangi ayat wala yakhafu uqbaha itu 7 kali. Kan itu kan terakhirnya tuh. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kazzabat Thamud bi taghwaha idh ba'atha ashqaha. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawwaha. Wa la yakhafu 'uqbaha wa la yakhafu 'uqbaha wa la yakhafu 'uqbaha. 7 kali. Jadi surah itu dibaca 7 kali, dan setiap surah sekali baca, terakhir ayatnya diulang 7 kali. Nah, itu diulang 7 kali. Adapun amalan, kalau tidak ingin cepat lupa, membaca surah Al-A'la. Sabbih isma rabbikal a'la, itu dibaca dari pertama Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa, 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 sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, sampai akhir. Baca surahnya sekali. Pas di kalimat sanuqri'uka fala tansa diulang 7 kali. Nah, itu diamalkan kalau bisa habis sholat agar tidak cepat lupa, untuk mencegah daripada lupa. Itu amalan yang diajarkan oleh para guru-guru kita, tentunya sampai kepada mereka-mereka para ulama salafun shalihun terdahulu. Nah, itu yang suka-suka lupa, baca ayat tersebut. At-tasi' yang ke-9, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man qara'a Hamim ad-Dukhan fi lailatil jumu'ah ghufira lahu. Rawahu an-Nasa'i. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a Hamim ad-Dukhan, barang siapa yang membaca surah Ad-Dukhan, yang awal ayatnya Hamim itu, fi lailatil jumu'ah, pada malam Jumat, ghufira lahu, dosa-dosanya diampunkan oleh Allah SWT. Ini hadis diriwayatkan Imam Nasa'i. Sahabat yang meriwayatkannya Abu Hurairah. Abu Hurairah, sahabat yang nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Beliau dijuluki Abu Hurairah karena beliau suka berdampingan, suka bersama kucing. Nah, kucing bahasa Arabnya Hirrah. Beliau Abu Hurairah. Hurairah isim tasghir daripada Hirrah. Beliau ini Abu Hurairah, sahabat Nabi nomor 1 yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi ada 7. Ada 7. Imam Suyuti bilang dalam bait syairnya,
yang dinukil oleh Syed Muhammad Al-Maliki dalam kitab Al-Manhalul Latif Mustalahul Hadis. Wal mukthiruna fi riwayatil khabar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anas wal bahru kal Khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Dalam kitab Al-Manhalul Latif, di situ ada bab cerita tentang sahabat, ada bab sahabat namanya Abu Hurairah. Nah, di situ ada Abu Yasid Muhammad Al-Maliki menukil kalam daripada Al-Imam As-Suyuti. Wal mukthiruna fi riwayatil khabar, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Abu Hurairah. Yalih Ibnu Umar, setelahnya Abdullah bin Umar. Wa Anasun, Anas bin Malik. Wal bahru, lautan ilmu, yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kal Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri. Wa Jabirun, Jabir bin Abdullah. Wa zaujatun Nabi, dan istri Nabi Sayyidatuna Aisyah. Itu 7 orang sahabat, nomor satunya Abu Hurairah. Padahal Abu Hurairah itu bukan sahabat yang awal-awal masuk Islam. Kalau yang awal masuk Islam kan seperti Sayyidina Abu Bakar. Abu Hurairah ini bukan termasuk yang awal-awal masuk Islam. Tapi kenapa beliau sahabat nomor 1 yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi? Sebabnya, satu, kan banyak orang, kenapa Abu Hurairah? Kok Abu Hurairah terus? Ada alasannya. Satu, beliau tinggal di pinggir Masjid Nabawi. Masjid Nabawi, masjidnya Nabi Muhammad di Madinah. Itu dulu di pinggirnya ada kamar. Yang tinggal di situ namanya Ashabus Suffah. Ashabus Suffah itu salah satunya Abu Hurairah. Mereka Ashabus Suffah itu tidak pergi ke pasar, tidak ada kegiatan apa-apa setiap harinya selain kalau Nabi keluar ke masjid, mereka ikut sholat berjamaah. Nabi ngajar, mereka duduk. Jadi sehari-hari mereka sama Nabi terus. Ini rumah Nabi nih. Sebelah kanan rumah Nabi itu masjid. Jadi Nabi keluar, sebelahnya masjid. Dan mereka tinggal di ujung masjid. Kamar mereka itu nempel dengan masjid. Jadi Nabi keluar ke masjid, ya mereka keluar. Tiap hari duduk sama Nabi di masjid itu. Sahabat-sahabat yang lain, ada yang sibuk berdagang lain dan sebagainya, mereka enggak. Tiap hari duduk dengar Nabi terus bersabda tiap hari. Makanya beliau paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau dapat doa Nabi agar kuat hafalannya 2 kali. Pertama, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ada dalam kitab Al-Manhalul Latif itu ceritanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membentangkan ridanya, kemudian setelah aku menyampaikan perkataanku, kata Nabi, sabdaku, dia menutup ridanya, kemudian dia mendekapnya, dia tidak akan lupa apa yang dia dengar selama-lamanya. Aku lakukan itu, kata Abu Hurairah. Aku lakukan. Setelah itu, aku tidak pernah lupa sama sekali apa yang aku dengar dari Nabi Muhammad. Itu nomor 2. Nomor 3, ada juga dalam Al-Manhalul Latif tuh. Disebutkan, pada suatu hari Abu Hurairah bersama Zaid bin Thabit, bersama seorang sahabat Nabi bertiga. Lagi duduk-duduk di masjid, berzikir, berdoa. Tiba-tiba Nabi keluar. Nabi keluar melihat mereka. Kata Nabi, ayo kalian lanjutkan apa yang kalian lakukan tadi. Mereka berzikir, berdoa, lanjutkan, kata Nabi. Nanti saya aminkan, kata Nabi. Coba lihat, Nabi yang aminkan doa pasti kabul. Akhirnya sahabat Zaid berdoa dengan doa yang panjang, minta ini, minta itu, segala macam diminta. Selesai sahabat Zaid berdoa, Nabi bilang amin. Udah. Sahabat yang satunya itu, tidak disebutkan namanya dalam kitab, rajulun. Nah, itu seorang itu doa lagi, sahabat yang kedua. Doa dengan doa yang panjang macam-macam. Terakhir Nabi bilang amin. Abu Hurairah nomor 3. Abu Hurairah santai. Setelah dua-duanya berdoa, Abu Hurairah bilang apa? Ya Allah, saya minta kepadamu seperti yang diminta 2 teman saya tadi itu. Dan saya minta kepadamu ilmu yang tak pernah dilupakan. Kata Nabi, amin. Singkat, padat, jelas, tak sampai 1 menit doanya. Tapi mencakupi semuanya. Doa temannya didapat sama Abu Hurairah. Saya minta kepada engkau ya Allah, sebagaimana yang teman saya 2 orang minta tadi itu. Dan saya minta ilmu yang tidak dilupakan. Amin, kata Nabi. Setelah itu, sahabat itu bilang sama Nabi, wahai Rasulullah, kami juga minta ilmu yang tidak bisa dilupakan. Kata Nabi, sabaqakuma ad-Dausi. Kalian telah didahului oleh ad-Dausi. Ad-Dausi itu Abu Hurairah. Beliau dari daerah namanya Ad-Daus. Ya,
telah mendahului kalian Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah dapat doa lagi yang kedua, bahwasanya ilmu tidak akan bisa dilupakan. Jadi apa yang didengar Abu Hurairah dari Nabi Muhammad tiap hari itu Nabi ngajar, semuanya melekat di memorinya dan tak pernah terlupakan. Makanya wajar Abu Hurairah menjadi orang nomor 1 dari kalangan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW. Bahkan dari semua umat Nabi, beliau nomor 1 yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Nah, al-ashir yang ke-10, amalul Habib Ahmad bin Hasan al-Attas, qira'ah surah Ad-Dukhan fi ba'diyatil maghrib. Yang bagi qira'atuha lailatul itsnain wa kadza lailatul jumu'ah. Di antara amalan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas yang hidup sezaman dengan Habib Ali Habsyi, wali besar beliau ini. Beliau di antara amalannya membaca surah Ad-Dukhan, Ad-Dukhan fi ba'diyatil maghrib, setelah salat maghrib. Fi ba'diyatil maghrib, bukan setelah salat maghrib, pada salat ba'diyah maghrib tuh. Jadi salat ba'diyah maghrib, di dalam salat ba'diyah maghrib beliau baca surah Ad-Dukhan di dalam salatnya itu. Wa yanbaghi, dan sepantasnya qira'atuha membaca surah Ad-Dukhan lailatul itsnain wa kadza lailatul jumu'ah. Sepantasnya membaca surah Ad-Dukhan malam Senin dan malam Jumat. Oh, mahadza makna. Al-hadi asyar yang ke-11, qira'ah surah Yasin wahidan wa arba'in marrah mujarraba li qada'i jami'il hajat. Membaca surah Yasin 41 kali, mujarrabah, manjur, teruji, liqadai, untuk menunaikan jami'il hajat, semua hajat, bukan hanya satu hajat, semua hajat-hajat. Kalau ingin dikabulkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, baca Yasin 41 kali bagi yang mampu. Dicicil lah kalau tidak bisa. Dicicil, mungkin kalau dia punya hajat sangat penting, apa misalnya darurat, misalnya ada sesuatu yang dia sangat membutuhkan hal tersebut, dia pengen itu dia dapatkan, baca Yasin 41 kali. Tidak bisa langsung, takut beliau-beliau 41 kali bukan sholawat ya, baca Yasin banat 41 kali ya. Tidak bisa dicicil lah. Habis subuh misalnya 7 kali, habis duha, pokoknya dalam satu hari itu 41 kali membaca surah Yasin, bagi yang mau saja. 41 kali Ustaz. Iya, banyaknya Ustaz, karena semua hajat. Semua hajat, makanya harus besar juga pengorbanannya. Allah kan lihat tuh, Allah kan maha melihat. Benar-benar dia nih ya, 41 kali benar-benar dibaca sama dia nih Yasinnya. Allah ngelihat, Allah akan kabulkan semua hajatnya. Kenapa? Karena Allah ngelihat usahanya. Ajruk ala qadri nasabik. Kata Nabi Muhammad, ajruk. Itu sabda untuk Sayyidah Aisyah tuh, ajruki. Nah, tapi ini untuk semuanya. Ajruk ala qadri nasabik. Balasan untukmu tergantung bagaimana usahamu, kata Nabi. Makin besar usaha, makin banyak yang akan didapatkan dari Allah. Sedikit usaha, sedikit yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tsani asyar yang ke-12, faidatun. Afada Sayyiduna Al-Habib Al-Munib Salim bin Hafid Ibn Syekh Habib Bakar bin Salim nafa'allahu bih, memberi faedah. Al-Habib Salim bin Hafid. Siapa ini Habib Salim bin Hafid? Habib Salim bin Hafid datuknya Habib Umar. Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, kakeknya Habib Umar bin Hafid. Nah, beliau memberikan faedah. Apa kata beliau? Anna mimma yaf'aluhu salaf ridwanullah alaihim. Di antara yang dilakukan oleh para salaf, salaf artinya orang-orang soleh terdahulu, semoga ridho Allah untuk mereka. Apa yang mereka lakukan? Lidaf'il madar, untuk menolak segala macam yang membahayakan, wajalbil manafi', dan untuk mendatangkan manfaat, menolak bencana, menolak yang bahaya, mendatangkan manfaat. Di antara amalan orang-orang soleh terdahulu adalah
ziyaratu Nabiyillahi Hud ala nabina wa alaihi afdhalus salati wassalam. Satu, menziarahi Nabi Hud. Nabi Hud kuburannya di Hadramut. Itu ziarah Nabi Hud setiap saat boleh. Tapi kalau di Hadramut ada namanya ziarah ammah, ziarah umum. Jadi orang-orang Hadramut bulan Sya'ban tuh, awal-awal Sya'ban, Ustaz tahun 2018 atau 2019, 2 tahun atau 3 tahun yang lalu Ustaz ikut tuh, alhamdulillah. Ziarah Nabi Hud. Jadi seluruh laki-laki di Hadramut meninggalkan kotanya, ngumpul di sekitar kuburan Nabi Hud tuh ada rumah-rumah, banyak rumah. Nanti ini Habib Umar di sini, Habib ini di sini. Nah, nanti penginapan yang tamu-tamu ada di sini. Itu tiap hari Ustaz nginap di situ 3 hari 2 malam, enggak ada sinyal. Nginap di situ. Nanti ziarah. Ada ziarah Al-Habsyi, ada ziarah Bil Faqih. Kita ikut nanti dari bawah. Di bawah itu ada sungai. Nah, sungai itu biasanya orang-orang soleh terdahulu kalau sebelum ziarah Nabi Hud mandi di sungai itu, Sungai Barokah. Kayak kolam gitu. Nanti ziarahnya dari bawah situ. Diarak apa pakai gendang gitu. Nah, kalau Pontianak kan pakai tar, itu pakai gendang, pakai marawis gitu. Dari bawah tuh naik. Makamnya Nabi Hud tuh di atas bukit. Jadi kita naik ke atas bukit gitu, ziarah. Hari terakhir penutupan itu namanya ziarah Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi ziarah yang mimpin keturunannya Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah itu ada munsib pemimpinnya, namanya Habib Hasan bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah, pembesar-pembesarnya tuh, pembesar-pembesarnya Syekh Abu Bakar bin Salim, Habib Umar bin Hafid, dan mereka yang mimpin di depan. Kalau ziarah Al-Habsyi, Habsyi yang mimpin. Gitu. Terakhir pakai bendera, pakai arak-arakan tuh. Baca sholawat sampai ke atas ziarah sama-sama. Nanti ada ceramah. Biasanya Habib Umar yang ceramah. Itu seluruh Hadramut. Hadramut itu kayak provinsi Kalimantan Barat. Seluruh kota-kotanya, Karim, Sewun, semuanya. Inat semuanya kosong dari laki-laki. Laki-lakinya semua ke Nabi Hud, nginap di situ. Ada yang 7 hari nginap. Nah, kita dulu 3 hari 2 malam. Jadi di Hadramut tinggal perempuan semuanya. Nah, jadi kita ziarah gitu. Itu kata beliau di antara yang menyebabkan jauhnya bencana dan mendekatnya manfaat ziarah Nabi Hud. Itu namanya ziarah ammah. Nah, ini Muharram nih besok nih. Ini namanya ziarah khassah. Ziarah khassah ini yang adakan Habib Umar tiap bulan Muharram. Jadi yang ziarah itu Habib Umar dan orang-orang yang ada kaitannya dengan Darul Mustafa Habib Umar. Habib Umar mengadakan ziarah khusus bulan Muharram. Beliau, dewan-dewan gurunya, murid-murid beliau ikut tuh ziarah. Dan yang ada kaitan dengan Darul Mustafa ikut nginap di sana. Nginap berhari-hari. Ziarah tiap hari itu ziarah. Sholat berjamaah, zikir, nanti ada pengajian, majelis, ziarah lagi. Nah, kalau tidak ada ziarah ammah bulan Sya'ban, tidak ada ziarah khassah bulan Muharram, itu rumah-rumah kosong. Tak ada yang nempati. Jadi kalau kita datang bukan bulan Sya'ban, bukan bulan Muharram, bulan-bulan lain, kita pergi ke situ, itu kita lihat rumah kosong, tidak ada orang sepi. Itu ziarah Nabi Hud. Allah yuballighuna dzalik. Khususan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, amalan para orang-orang soleh terdahulu untuk mencegah daripada bencana, mendatangkan manfaat. Satu, ziarah kepada Nabi Hud di Hadramut. Yang kedua, qira'atu 41 marrah min Yasin. Yang kedua, membaca 41 kali Yasin. Inda dharih Sayyidina Al-Faqih Muqaddam, di makamnya Sayyidina Al-Faqih Muqaddam di Zambal. Nah, jadi di Zambal, Ustaz pernah cerita dulu, di Zambal itu pemakaman di Tarim. Pemakaman di Tarim itu banyak, di antaranya namanya Zambal. Kayak betul bayang itu, pemakaman, nama pemakaman Zambal. Itu Zambal di zaman Habib Abdul Rahman Segaf, datuknya para Segaf dulu, Habib Abdul Rahman Segaf, sekitar mungkin hidup beliau 500 atau 600 tahun yang lalu. Di masa itu beliau bilang telah dikuburkan di Zambal 80 wali kutub dan 10.000 wali. Di zaman itu belum, itu di zaman beliau tuh Habib Abdul Haddad belum ada Sohibul Latif. Di zaman beliau itu anak-anak beliau wali semuanya belum dikuburkan. Anak-anak beliau saja Habib Abu Bakar Sakran, Habib Umar Muhdor dan saudara-saudaranya. Belum lagi anak beliau, artinya cucu beliau, Habib Abdullah Al-Idrus kan cucu beliau, wali kutub, belum dikuburkan di situ. Di masa beliau saja 80 kutub, 10.000 wali biasa. Apalagi sekarang itu. Enggak tahu jumlahnya berapa.
Itu pemakaman Zambal penuh dengan wali. Nah, di situ ada makam Sayyidina Al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, datuknya para habaib. Di situ makam Zambal itu semuanya ada tulisan nama-namanya, kecuali makam Faqihul Muqaddam. Minsannya tidak ada tulisan, putih polos. Itu menandakan itu Faqihul Muqaddam. Kalau yang lain semua ada tulisan, Faqihul Muqaddam enggak. Kalau hari Jumat kita pagi-pagi itu kalau di Hadramaut di Tarim, pagi-pagi kita ikut ziarah tuh. Dulu almarhum Habib Ali bin Syekh Abu Bakar Habib Ali masyhur, abangnya Habib Umar yang mimpin tuh. Jumat pagi-pagi. Ziarah tuh Pak Zambal. Keliling ziarah. Yang mimpin Habib Ali, abangnya Habib Umar sama Habib Umar ada. Lama yang ikut tuh, tiap Jumat pagi. Nah itu, baca Yasin di makamnya Faqihul Muqaddam 41 kali. Kalau bukan di Hadramaut, ya baca di tempatnya masing-masing. Kalau bukan di depan Faqihul Muqaddam. Atau yang ketiga, au qiraa'ah Sahihil Bukhari, membaca kitab Sahihil Bukhari fi Masjid Ba'alawi. Nah, di Tarim ada namanya Masjid Ba'alawi. Di Tarim, au ghairiha. Atau di selain Masjid Ba'alawi boleh baca kitab Sahihil Bukhari untuk menggabulkan hajat, menjauhkan daripada yang tidak baik. Itu di antara amalan salaf. Yang nomor 3. Yang nomor 4, au qiraa'ah alfa marrah minas salatil munjiyah, atau membaca 1000 kali salawat munjiyah. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan tunjina min jamil ahwali wal afat, taqdilana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat, tarfa'una biha indaka 'ala darajat, wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat, wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Itu solawat itu dibaca 1000 kali. Itu juga faedahnya insyaallah mengabulkan hajat. Wahya itu, ini solawat yang disebutkan. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, taqdiruna biha jami'al hajat, tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, tarfa'una biha indaka 'ala darajat, tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairat fil hayat wa ba'dal mamat, wa ala alihi wasallam. Atau yang terakhir, au qiraa'ah 16,000 marrah, atau membaca 16.000 kali min ya latif. Ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. 16.000 kali. Tidak bisa langsung dicicil. Bagi yang mau hajatnya dikabulkan. Nah, dan di antara juga amalan agar hajat kita dikabulkan oleh Allah SWT adalah mengkabulkan hajat orang lain. Nabi Muhammad SAW sabda, "Man kana fi hajati akhi, kana Allah fi hajatihi." Siapa yang menyampaikan hajat saudaranya sesama muslimah, kana Allah fi hajatihi, Allah akan sampaikan hajatnya. Ada orang punya kebutuhan, perlu, kita bisa bantu untuk menyampaikan hajatnya. Kita tolong dia sampai hajatnya. Nabi janji, kana Allah fi hajatihi, Allah akan sampaikan hajatnya. Ini yang janji Nabi lagi. As-sadiqul masduq, orang yang jujur dan yang dipercayai kejujurannya. Sadiqul amin, yang jujur, bisa dipercaya, yang bersabda, yang menjanjikan. Dalam hadis yang lain beliau bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Al-hadis kata Nabi, wallahu fi aunil abdi, Allah senantiasa akan menolong hambanya. Maka al-abdu, selama hamba itu fi auni akhi, menolong saudaranya yang lain, saudara sama muslim. Dia menolong orang lain, maka Allah akan tolong dia. Makanya hakikat menolong orang lain adalah menolong diri sendiri. Ketika kita menolong orang lain, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Kenapa? Ketika kita membantu orang lain, Allah akan membantu kita. Makin banyak orang yang kita bantu, makin banyak juga bantuan akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makin sedikit kita bantu orang lain, makin sedikit bantuan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Thalith Asyar, yang ke-13, Al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad yaqul lahum, kepada mereka, fathi waqa'a fi surat Yasin, wa lihadza min amalihi qira'atuha aqiba kulli shalah mafruḍah illa shalah allati ba'daha tilawah ka salatil maghrib. Coba lihat tuh. Al-Imam al-Haddad yang kita amalkan ratibnya, menjadi wali kutub yang paling terlama 60 tahun lebih, yang amalannya ketika masih kecil belum baligh setiap pagi sholat sunnah 200 rakaat selain duha.
yang karangannya sampai sekarang manfaat kita baca, dan di mana-mana daerah dibaca itu kitab beliau. Dan beliau mempunyai keistimewaan, kitab beliau manfaat, anak beliau ulama soleh wali Allah, murid-murid beliau ulama soleh wali Allah. Jarang ada seorang orang soleh seperti ini, tiga-tiganya ada. Di antara yang memiliki seperti itu Al-Imamul Haddad, murid manfaat, murid beliau di antara murid beliau saja ada namanya Habib Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih. Ya, Habib Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih itu murid beliau. Dulu ada orang Syiah mau masuk ke Hadramut, mau berdebat dengan ulama Hadramut. Habib Abdurrahman bil Faqih dengar beliau pergi di perbatasan Hadramut, pura-pura pakai pakaian petani. Beliau mendekati orang-orang tersebut yang mau berdebat dengan ulama Hadramut. Beliau dekati dengan pura-pura pakai baju petani. Beliau tanya, kalian mau kemana? Kami mau masuk ke Hadramut, kami mau tantang mereka para ulama-ulama di Hadramut. Kata Habib Abdurrahman bil Faqih, apa pertanyaan kalian tuh? Boleh saya tahu? Kamu tidak mungkin bisa jawab seorang petani, kata orang-orang tersebut. Kata Habib Abdurrahman, coba saya lihat dulu pertanyaannya. Ketika beliau lihat, beliau jawab itu semua pertanyaannya secara mendetail. Sehingga kagum nih mereka, petani Hadramut saja seperti ini, bagaimana dengan ulamanya? Akhirnya mereka tidak jadi masuk Hadramut, mereka pulang. Itu Habib Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih. Makanya Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau pernah berkata, ma fil akwan mislu Abdurrahman. Ma fil akwan, tidak ada di dunia ini mislu Abdurrahman, seperti Abdurrahman. Tidak ada. Tidak ada di dunia ini seperti Abdurrahman. Tidak ada. Yang ngomong, siapa yang ngomong? Al-Imamul Haddad. Di dunia tidak ada seperti Abdurrahman di masa beliau. Bukan sepanjang masa. Sepanjang masa Nabi Muhammad lah. Di masa Imamul Haddad tidak ada, kata beliau. Inilah murid sebenarnya, banat. Nih, al-murid laisal muridu man yaftakhir bi syaikhihi, wa innamal muridu man yaftakhir syaikhuhu bihi. Laisal murid, bukan murid yang sejati, bukan murid yang hebat. Man yaftakhir bi syaikhihi, yang hanya bangga dengan gurunya. Bukan murid sejati, bukan murid hebat. Wa innamal murid, sesungguhnya murid hebat, murid sejati adalah man yaftakhir syaikhuhu bihi, adalah dia yang dibanggakan oleh gurunya. Guru bangga punya murid seperti dia. Itu baru murid sejati. Itu baru murid yang hebat. Seperti Habib Abdurrahman tersebut yang dibanggakan oleh gurunya. Nah, itu diantara murid Al-Imamul Haddad tuh. Apalagi diantara murid Al-Imamul Haddad, Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang mensyarahkan Ainiyah. Ada kitab namanya Syarah Ainiyah. Itu Ainiyah tuh nazam atau untayan-untayan syair Al-Habib Abdullah Haddad. Disyarahkan oleh murid beliau namanya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Tinggalnya di Hautoh. Tahu ini? Itu Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi tinggalnya di Hautoh. Hautoh itu jauh dari Tarim. Itu Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi datang ke Al-Imamul Haddad jalan kaki untuk belajar luar kota. Itu di rumahnya Habib Abdullah Haddad sampai sekarang masih ada. Rumah Al-Habib Abdullah bin Haddad sampai sekarang masih ada. Di situ ada tempat kecil, tempat Al-Habib Abdullah Haddad mengajar Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Muat untuk 2 orang aja. Jadi Al-Imamul Haddad ngajar Habib Ahmad Al-Habsyi itu 1 aja muridnya ngajar. Itu Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi sebelum belajar, di dalam managibnya riwayat hidupnya disebutkan, sebelum belajar beliau mutola'ah dulu 25 kali. Baru ngadap gurunya belajar. Habis belajar, buka lagi kitab yang dipelajari tadi, bab yang dipelajari tadi, diulangi lagi 25 kali. Jadi 1 bab diulangi 50 kali. Ini kadang-kadang ada murid belah sana tuh. Ustadznya masuk kelas. Sampai mana anak-anak? Batasan mana? Batasan. Batasan pelajaran dia tak tahu. Siapa dia budak belah sana tuh?
Batasan pelajaran dia tak tahu. Aib aulad, aib banat. Minimal dia sekali baca sebelum guru datang. Sekali dia baca. Minimal tahulah batasannya itu minimal. Kalau beliau macam mana tak jadi orang alim? Sebelum belajar 25 kali diulangi, setelah belajar 25 kali, wajarlah jadi orang alim. Nah, kemudian itu Al-Habib Abdullah Haddad itu di masanya, di masa hidup beliau, orang-orang Tarim itu tidak banyak yang datang ke Al-Imamul Haddad. Beliau nutupi dirinya. Yang tahu kebesaran beliau itu orang-orang jauh-jauh. Di antaranya Habib Ahmad bin Zain Habsyi ini. Dari Hautoh luar kota datang tiap hari ke beliau belajar. Makanya banyak wali-wali Allah itu begitu banget. Banyak wali-wali Allah itu di antaranya nutup dirinya. Orang dekat tidak tahu, tapi orang jauh tahu. Orang dekat tidak tahu kemuliaannya, karena sering nengok tiap hari. Tapi orang jauh yang tahu kemuliaannya. Nah, ya kan? Kam min garibin ba'id, wa kam min ba'idin garib. Berapa banyak yang jauh sana itu tapi dekat. Tapi berapa banyak yang dekat tapi jauh tapi dekat. Badan jauh, hati dekat. Ada yang badan dekat, hati jauh. Nah, kemudian, nah ini Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Apa kata beliau? Coba lihat tuh. Kata beliau, Fathi. Fathi kata beliau. Pembukaanku, maksudnya pembukaan apa? Allah membukakan untukku segala macam ilmu, kebaikan, derajat yang tinggi, keberkahan. Allah bukakan untukku, kata beliau, fi surat Yasin, sebab baca surah Yasin, kata beliau. Coba lihat. Walihada, dan oleh sebab ini, min amalihi, termasuk amalan Al-Imamul Haddad, termasuk amalan beliau, qiraatuha, beliau membaca Yasin agiba kulli salatin mafruḍah, setiap habis salat wajib beliau baca Yasin. Illa salat allati ba'daha tilawah, ka salatil maghrib. Kecuali kalau memang setelah salat itu ada bacaan khusus seperti salat maghrib. Nah, kalau setelah salat maghrib beliau tidak baca Yasin. Tapi setelah salat subuh, zuhur, asar, isya, beliau pasti baca Yasin. Karena dengan baca Yasin itulah beliau mendapatkan pembukaan dari Allah Subhanahu wa taala, segala macam ilmu, pemahaman, keberkahan, derajat, maqam Allah berikan kepada beliau berkah membaca surah Yasin. Nah, Ar-Rabi' Asyar yang ke-14, surah Al-Fatah yang bagi qiraatuha yaumal jumu'ah wa hiya nurun wa hiya turisul fatha ala ghariha. Surah Al-Fatah, inna fatahna laka fathan mubina yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Nah, itu surah itu dibaca sampai akhir pada hari Jumat, sepantasnya dibaca pada hari Jumat. Yang membaca itu pada hari Jumat, maka surah itu turisul fathah, akan menjadi sebab mewariskan pembukaan dari Allah bagi siapa? Ala ghariha, bagi yang membacanya. Jadi yang ingin futuh itu artinya dia dibukakan oleh Allah segala macam kebaikan, keberkahan, kemudahan, ilmu yang belum dia pelajari dia bisa paham. Segala macam itu Allah akan bukakan yang mengamalkan istiqamah surah Al-Fatah setiap hari Jumat. Nah, wallahu a'lam bis-shawab. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah tawsilu kulla hawbah wastur lana al-awrati wa amin al-rawati waghfir Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba ujiratin aw suhbah
المسلمين أجمعين ربي اسمع وضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول بالمصطفى الرسول بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد كشف الصحب والحمد لله البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, misalnya kita ini ngomong yang mana omongan tersebut dapat membuat kita keluar dari agama Islam, sedangkan kita tak tahu kalau dengan omongan tadi itu kita jadi kafir. Apakah sholat kita setelah itu diterima Allah sama Allah? Syahadat lagi, baca syahadat. Makanya hati-hati kalau ngomong. Ustaz, iakah ada yang bilang Syiah itu bukan Islam? Pokoknya segala ajaran yang bertentangan dengan pokok-pokok agama. Ajaran apa saja yang bertentangan dengan pokok-pokok agama, artinya usul, bukan furuk. Usul, usulnya pokok-pokok, furuk cabang-cabang. Seperti apa? Sholat 5 waktu wajib, ada yang bilang tidak wajib, kafir, murtad, keluar dari Islam. Nabi terakhir Nabi Muhammad, ada yang bilang nabi, ada nabi lagi, kafir. Itu namanya pokok-pokok. Al-Quran itu sempurna. Ada yang bilang kurang, murtad. Rukun Islam 5, dia bilang 4. Rukun iman 6, dia bilang 5. Pokoknya melanggar pokok-pokok agama, murtad, kafir tuh. Seperti itu. Ajaran yang melanggar. Tapi kalau ajaran yang bertentangan dengan furu', cabang-cabang agama, ada yang mau maulid, ada yang tidak mau maulid, tidak apa-apa. Yang mau maulid bagus, yang tak mau maulid tidak apa-apa. Yang mau tahlil bagus, yang tak mau tahlil tidak apa-apa. Yang mau tawassul bagus, yang tidak mau tawassul tidak apa-apa. Yang mau talqin bagus, yang tidak mau talqin tidak apa-apa. Itu urusan cabang-cabang furu'. Tapi kalau urusan usul, pokok-pokok agama, tidak bisa. Kalau dia menentang, bisa keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Apa saja ajarannya. Ustaz, apakah banyak amalan surah dan amalan apa yang bisa buat gila? Amalan banyak-banyak surah bagus. Kenapa? Ayat Al-Quran. Amalan yang bisa buat gila itu ilmu hitam, ilmu pelet, pakai susuk, hidung pesek, kasih susuk biar mancung. Udahlah, terima lah apa yang Allah kasih itu. Syukuri apa? Nah, itulah. Terima. Masih mending punya hidung, masih bisa bernafas. Ada orang tak punya hidung, hidung tertutup. Ustaz, bibirnya doer Ustaz, pengen jadi sensual. Udahlah bersyukur, ya Allah, ya Rabbi. Ada orang tak punya mulut, syukuri ya. Assalamualaikum Ustaz, mau ngubah nama. Oh, kemarin tadi yang siapa namanya? Ada Rara aja. Pak Ustaz, ada yang minta ganti nama kemarin itu. Ustaz, pertanda apa kalau ular masuk ke rumah secara tiba-tiba? Oh, main itu kotor lah berarti. Assalamualaikum. Siapa kemarin tak ganti nama siapa? Siapa? Saira. Sama? 6. Syukran. Assalamualaikum. Kemarin ada santriwati yang minta ganti nama, namanya Saira. Nah, kita coba ganti namanya Syakirah. Perempuan yang selalu bersyukur kepada Allah. Saira, Syakira, tapi tak ada nasi kuningnya. Terus Perlita namanya diganti menjadi Qonitah.
perempuan yang ahli ibadah, yang taat kepada Allah SWT. Allah yaj'al syakira wa qanita wa antunna minas salihat al-alimat al-nafi'at al-mubarakat wa minal murafiqat li Sayyidah Fatimah Az-Zahra ma'atulil umur fi sihha wal afiyah wa ta'al ibadah min ridha wal barakah ma'al ulumin nafi'ah ala hadhihi niyyat kulli niyyatin salihah wa man awsala bi salih ala hadratin nabi sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Thumma ila arwah abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin min as-sahabah tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid din. Thumma sayyidina al-imam al-muhajirin Allah Ahmad bin Isa al-Muqaddam Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi Sulaiman Furim Majmi Sadatina al-Ba'alawi. Thumma ila ruha min syarif absal fi Umar Gadi wa Hamid Umar bin Abu Bakar Mubarak al-Habib Hasan bin Aqad Baharun Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki jami' masyayikhina wa sulaiman Furim. Thumma ila ruha al-Habib Husain Ahmad bin Abdul Rahman bin Sakari bin Abdul Rahman bin Habib Salih bin Haddad bin Mustafa bin Salah Zuri Daiman. Thumma ila al-Habib Abu Bakar Muhammad al-Saggar. Thumma ila ruha jami' amwatina. Thumma ila ruha jami' awliya Allah wa ibadillah salihin jami' ahbabina wa amwatina. Thumma ila ruha uzkurna amwatakunna. على هذه النية من عند صالح وعلى رسول الله حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.